Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Arjana Crypto. Yuhu. Hai, woi, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian hari ini luar biasa karena market lagi bearish. Wow, sepertinya Bitcoin dan beberapa altcoin lagi melempem banget, terutama terpukul banget buat altcoinnya. Altcoin kayaknya koreksinya lumayan banget nih dalam waktu 24 jam terakhir. Nah, untuk persyaratan giveaway kalian bisa cek langsung di grup Telegram Arjana Crypto, dan selain itu juga kalian bisa follow langsung Twitter resmi dari Arjana Crypto biar nggak ketinggalan tentang informasi terbaru dan terupdate-nya. Oke, seperti biasanya hari ini saya akan memberikan informasi terbaru dan terupdate tentang perkembangan cryptocurrency. Ada yang menarik nih datang dari CEO Backlog. Oke, setelah mereka melakukan Bitcoin Spot ETF, oke, ini salah satu perusahaan terbesar di dunia. Brand mereka di sini dia menyatakan bahwa kripto adalah emas digital, dia bilang, dan Bitcoin itu adalah aset internasional. Oke, ini dilakukan langsung di wawancara di media Fox Business ya. Dan dia juga mengatakan bahwa saya percaya bahwa peran kripto adalah mendigitalkan emas dalam banyak hal. Katanya, alih-alih berinvestasi dalam emas sebagai lindung nilai terhadap inflasi dan lindung nilai terhadap masalah berat di satu negara, atau devaluasi mata uang kalian di negara manapun, kalian berada, Bitcoin adalah aset internasional. Oke, meskipun warna Bitcoin hari ini biar, tapi buat Bitcoin di seluruh dunia sepertinya sudah mulai welcome banget, apalagi bergabungnya di beberapa perusahaan terbesar di dunia seperti BlackRock tersebut. Nah, selanjutnya datang dari Baby.coin. Oke, setelah mereka terdaftar di Huobi Global untuk jaringan ERC20 atau Ethereum, dan mereka juga listing di CetoX Exchange untuk pasangan Baby.coin dengan USDT. Ternyata ada beberapa event besar juga, termasuk mereka baru saja melakukan pembakaran di minggu lalu atau di hari Senin kemarin ya kalau nggak salah ya. Itu sekitar 133 triliun Shiba Inu Baby.coin atau setara dengan 186.000 US dollar. Ada yang menarik ini dari Cirflay dan Baby.coin baru saja melakukan pembakaran 1% TTS mereka, berkontribusi pada pembakaran 3% pada akhir tahun 2023 dan 5% TTS akan dipanggang. Jadi di sini mereka mendukung nih buat TTS ini atau Cirflay ini mendukung tentang pembakaran dari si Baby.coin. Sampai dengan akhir tahun nanti mereka bakal melakukan pembakaran senilai 3% dari supply mereka. Menarik sih ya, oke, masih berupaya untuk mengurangi supply dari mereka. Kemudian pada tanggal 1 Juli kemarin, kemudian kita mencapai titik tengah tahun. Ini adalah waktu untuk merefleksikan kemajuan kita dan menetapkan tujuan baru untuk paruh kedua. Bersama-sama kita dapat menjadikan paruh kedua tahun ini sebagai periode pertumbuhan dan pencapaian. Jadi ini sudah masuk di kuartal kedua atau ketiga, menuju ke kuartal ketiga. Mereka bakal ada event besar buat si Baby.coin. Salah satunya ada beberapa tampilan voting yang dilaksanakan oleh si Baby.coin ini untuk komunitas mereka ya. Oke, kalau kita lihat di sini, apakah kalian mengerti bahwa pembakaran 50 kuadrillion secara manual pada rantai BNB? Oke, yang pertama, tidak akan keluar dari supply yang beredar atau menurunkannya. Yang kedua, tidak akan menurunkan supply yang beredar yang ada lihat di CoinMarketCap atau di CoinGecko. Yang ketiga, tidak akan membuatnya membunuh nol atau meningkatkan nilainya sama sekali. Ini mungkin ada beberapa jawaban dari beberapa komunitas kenapa sih tidak melakukan pembakaran di jaringan Binance Smart Chain atau di BNB sekitar 50 kali. Meskipun mereka di anniversary yang kedua tahun di bulan kemarin, mereka melakukan pembakaran kalau nggak salah 100 kuadrillion di jaringan Ethereum yang makanya nggak dampak banget gitu ya buat pemompanya. Jadi beberapa komunitas itu mereka berharap yang dilakukan pembakaran ada jaringan Binance Smart Chain. Kemudian kalau kita lihat di sini, pasokan yang beredar akan tetap sama seperti sebelumnya. Kami tidak dapat mengambil koin dari wallet pengguna dan memaksa mereka untuk membakarnya. Oke, Baby.Doge telah sangat sukses dengan cara awalnya dikembangkan. Kemudian yang ketujuh, komunitas atau market lah yang menentukan nilai, bukan luka bakar, kata dia di sini, bukan tim. Apakah pengguna benar-benar menikmati komunitas meme? Kemudian yang kedelapan adalah Bitcoin dan BNB adalah tempat yang sama 2 tahun lalu. Membakar pasokan yang tidak beredar hanya akan meningkatkan keamanan karena token yang dibakar tersebut tidak dapat dijual. Intinya mah mungkin mereka menjawab beberapa vote tentang Baby.coin ya. Kemudian juga ada sistem pembakaran yang memulai yang kata mereka dari tim pengembangnya itu kurang welcome kayaknya buat pembakaran. Sebenarnya sih meskipun nggak terjadi pemompaan, kata dia kan sini dia menjelaskan bahwa tidak membunuh nol atau melakukan kill zero. Tapi setidaknya supply yang sebelumnya itu sekitar 420 kuadrillion token, setidaknya mereka itu berkurang gitu ya, tidak sama seperti
pada saat diluncurkannya Baby Dogecoin 2 tahun yang lalu. Makanya komunitas itu pengen gitu loh, mereka itu melakukan pembakaran lebih gencar lagi. Tapi dari timnya malah menjawab seperti ini ya. Mudah-mudahan saja ini adalah titik terang buat kedepannya semakin gencar untuk mengurangi supply dari Baby Dogecoin. Kemudian ada beberapa yang berdebat lah ya tentang statement tersebut. Yang di sini banyak yang mereka intinya lebih setuju untuk melakukan pembakaran. Tapi dijawab lagi untuk komunitas dari Baby Dogecoin, dari tim pengembangnya juga, dari Twitter resmi mereka, kita tidak bisa membakar koin sirkulasi, dia bilang di sini. Ini hanya dapat terjadi jika pengguna membakar koin mereka atau membakar biaya transaksi yang akan dibakar. Oke, ini makin riuh wae ini ya. Jadi ya mudah-mudahan aja jangan sampai ke migrasi-migrasi deh. Mudah-mudahan sampai bertahan banget nih buat Baby Dogecoin. Karena kasihan banget kalau holder sejak tahun 2021 sama seperti saya ini. Kalau misalkan dia migrasi atau bagaimana, aduh kayaknya kasihan banget, kecewa banget lah intinya. Kemudian ada beberapa tweet juga dari Lost or Home. Kalau kita lihat di sini, musim anak guguk ini kami sangat bersyukur mendapat dukungan dari teman-teman seperti Baby Dogecoin. Ya, oke. Jadi sampai saat ini juga Baby Dogecoin masih gencar melakukan beberapa bakti sosial atau pembinaan sosial terhadap beberapa penangkaran hewan di beberapa bagian negara Amerika Serikat. Yang mana di sini memang adalah salah satu tujuan awal mereka ya, itu sebagai charity di beberapa penangkaran hewan. Nah, ada yang baru nih. Kami dengan sangat hati mengumumkan bahwa babydogeswap.com multi-chain token locker akan ditayangkan pada hari besok. Nah, token locker kami sedang aktif di BNB Chain dengan 86 kunci dan lebih dari 2,8 juta US dollar terkunci. Integrasi baru mereka akan memungkinkan mereka untuk mendukung kunci pada jaringan Ethereum, Polygon Matic, dan selain dari BNB Chain. Wow. Nah, setelah Holbit, ternyata ada beberapa pertukaran termasuk multi-chain. Previous di sini mengatakan bahwa aset penguncian pada alamat MPC, multi-chain telah dipindahkan ke alamat yang tidak diketahui secara tidak normal. Tim tidak yakin apa yang terjadi dan saat ini sedang menyelidiki. Disarankan agar semua pengguna menangguhkan penggunaan layanan multi-chain dan mencabut semua persetujuan kontrak yang terkait dengan multi-chain. Ini semakin kesini semakin banyak aja ya serangan yang berdampak terhadap beberapa pertukaran kripto. Padahal di tahun 2023 ini Hotbit aja udah nggak tahu gimana kabarnya ya. Padahal diperpanjang ini sampai dengan tanggal 30 Agustus buat penarikannya atau apa. Tapi ini aplikasinya udah nggak bisa digunakan sama sekali. Udah kayaknya tutup banget gitu ya. Kita tunggu ini sampai dengan tanggal 30 Agustus. Kalau kalian bisa cek di video saya sebelumnya tentang Hotbit, bahwa mereka bakal mengalihkan yang defisit itu dialihkan ke menjadi USD coin atau HTB token ya kalau nggak salah ya. Nah itu ada beberapa alternatif yang mereka lakukan, tapi ini mungkin sepertinya buat ngendoring kita lupa-lupain gitu ya. Sebenarnya memang kayaknya udah nggak bisa lagi dilakukan penarikan ini. Cuman diperlambat biar kita nggak sadar kalau kita memiliki aset di Hotbit tersebut. Nggak tahu lah ya. Yes, mungkin itu aja yang sampaikan kepada kalian semua. Ingat ya, semua disclaimer on dan Dior. Kenapa? Karena mulai keuangan kalian sendiri selalu gunakan yang aman dan santai jadi apabila market. Dan karena Dior is bullish dan bagaimanapun kalian tetap tenang dan santai. Terima kasih.